Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, satu-satunya Tuhan yang layak pantas kita sembah. Tiada Tuhan selain Allah. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa, diberikan kesempatan hidup, diberikan kesempatan untuk menjalankan bulan Ramadan, menjalankan puasa di bulan Ramadan ini, untuk diberikan kesempatan menghapus dosa-dosa kita, menghapus aib kita. Dan begitu banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah yang kita nggak mungkin akan bisa menghitungnya. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita bisa menikmati manisnya iman, indahnya Islam, dan indahnya kebersamaan dengan orang-orang soleh. Dan semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan diberikan syafaatnya kelak, dan kita semua tepat berdiri di belakang Rasulullah Muhammad untuk ditunjukkan pintu-pintu surga. Dan semoga kita semua akan dimasukkan ke surganya Allah secara bersama-sama. Alhamdulillah, pada pagi ini saya diberikan kesempatan untuk berbicara sedikit yang bisa saya ketahui. Tema pada pagi hari ini yaitu terkait Ramadan. Dan di bulan Ramadan ini sering kita diingatkan dengan sebuah ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di sini dikatakan untuk orang-orang yang beriman, dan hanya orang-orang yang beriman yang bisa menjalankan puasa untuk menjadi manusia yang bertakwa. Tapi kita jangan terlalu berorientasi untuk puasa di bulan Ramadan, karena kalau kita berpikirnya itu, maka yang kita pikirkan adalah menahan makan, menahan haus, yang seakan-akan itu menjadi sebuah beban berat buat kita. Padahal jelas sekali jika kita berpuasa maka level kita akan naik menjadi manusia yang bertakwa. Tidak hanya itu yang kita perhatikan, kita lihat di ayat selanjutnya di Al-Baqarah 185. Di situ dikatakan ayat itu, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi di bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, teman-teman, para santri, anak-anakku, dan para ustadz dan ustadzah. Di bulan Ramadan ini adalah di mana diturunkan Al-Qur'an. Dan di Al-Qur'an itu pula yang akan menjadi sebuah pembeda, yang akan menjadi sebuah perbedaan antara nabi-nabi yang terdahulu dan nabi yang terakhir mendapatkan Al-Quran. Sejak dulu memang Islam itu sudah ada pada zaman nabi-nabi dahulu, dan roh atau pada intinya mereka itu hanya memperjuangkan agama Allah, yaitu agama Islam. Dan Al-Quran ini adalah salah satu doa yang terkabulkan
Nabi Ibrahim alaihissalam. Di saat beliau diperintahkan oleh Allah mendirikan Ka'bah yang sebelumnya sudah terkubur masa hajirnya Nabi Nuh alaihissalam, ditinggikanlah Ka'bah itu, dan Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikanlah Ka'bah ini adalah pusat peradaban, pusat visi Islam untuk berkumpulnya umat Islam di seluruh dunia. Dan Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk mengislamkan semua umat di dunia ini. Tapi Nabi Ibrahim, kalau kita berpikir ya, Nabi Ibrahim itu kan Nabi Ibrahim adalah manusia, jadi seorang manusia pasti ada batas umurnya. Jadi Nabi Ibrahim menyadari itu. Seakan-akan realnya dia nggak akan mampu untuk mengislamkan umat manusia di bumi ini, karena dia menganggap dirinya manusia, dia mempunyai batas umur. Jadi dia berdoa lagi sama Allah yang berbunyi, Rabbana wabas fihim rasulla minkum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitabal wal hikmah wa yuzakkihim, yang artinya, ya Allah, saya tahu saya nggak bisa, maka utuslah Rasulullah yang meneruskan pekerjaan saya, visi saya. Ada 4 hal yang dimasukkan dalam doanya tadi, yaitu bacakanlah, turunkanlah kitab untuk membacakan ayat-ayatmu. Dan yang kedua, ajarkanlah perkara pada umat tentang yang halal dan yang haram. Dan yang ketiga, perkara yang hikmah. Dan yang keempat, visinya adalah mensucikan mereka. Maka dijawablah oleh Allah doa Nabi Ibrahim. Apakah dijawab dengan cepat? Enggak. Doa itu dijawab setelah masanya Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Itu setelah Nabi Ibrahim sudah tidak ada. Diturunkanlah Al-Quran, itu adalah sebuah jawaban doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari sini sudah jelas sekali bahwasanya Al-Quran itu adalah sebuah kitab yang istimewa, diturunkan di bulan yang istimewa. Yang menurunkan adalah malaikat yang istimewa pula, pemimpin malaikat, yaitu malaikat Jibril, dan diterima oleh manusia yang istimewa pula, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dan yang kelima, semoga umat Rasulullah adalah umat-umat yang istimewa pula, karena Al-Quran inilah adalah sebuah petunjuk yang bisa menjelaskan dirinya sendiri, yang untuk membuat umat-umat Rasulullah menjadi umat-umat yang terbaik. Jadi teman-temanku sekalian, para santriku, para anak-anakku sekalian, sudah saatnya anak-anakku belajar di pondok ini, Pondok An-Nur Penantar Sewu. Kalian berjuang di jalan Allah untuk mempelajari Al-Quran. Kalian akan menjadi, jika kalian laki-laki, maka kalian akan menjadi seorang pemimpin, seorang umat istimewa, pemimpin yang istimewa pula karena pertemuan Al-Quran. Jika engkau anakku santri wanita, maka engkau akan menjadi seorang ibu yang menciptakan manusia-manusia yang istimewa didasari dengan Al-Quran. Maka berjuanglah di pondok itu. Saya yakin insyaallah Allah pasti akan memberikan jalan. Dan dari kesimpulan kisah tadi, ya, ada 3 yang bisa saya simpulkan. Yang pertama yaitu di bulan Ramadan ini jangan terlalu fokus sama puasa, tapi ada fokus yang lebih penting lagi, yang perlu digarisbawahi lagi, di highlights di Al-Quran. Jelas di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran
di malam Lailatul Qadar. Jadi Al-Quran jadikan acuan utama untuk di bulan Ramadan. Yang kedua, selalu berprasangka baik sama Allah, selalu minta sama Allah, selalu berdoa sama Allah, selalu minta sama Allah dalam bentuk apapun, curhat sama Allah, tundukkan kepalamu, lentangkan sajadamu, sujud di sajadah. Jika ada masalah atau apapun, sujud, minta sama Allah, curhat sama Allah, minta solusi sama Allah, tapi jangan minta sama manusia. Insya Allah Allah akan memberikan jalan. Di saat kepala kita pening, di saat hati kita dalam kegelapan, maka Allah lah yang memberikan penerangan itu. Di saat engkau susah, maka di saat sujudmu, karena sebuah sujud adalah doa-doa yang mustajabah, di saat itulah di mana titik terendah manusia di hadapan Allah. Jadi lakukan itu, insya Allah ketenangan akan kau dapat. Anak-anakku, para santri, para teman-temanku, para ustadz-ustadzah. Dan yang ketiga ada yang terakhir, Al-Quran adalah kitab istimewa, diturunkan di bulan istimewa. Yang menurunkan adalah malaikat, dibawa oleh malaikat, perintah oleh Allah, pemimpin malaikat, malaikat Jibril, malaikat yang istimewa, dan diterima oleh Nabi yang istimewa pula, Nabi yang terakhir, Nabi Rasul, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jadikan pedoman Al-Quran ini untuk menjadikan manusia-manusia yang istimewa pula. Dan kita adalah umatnya Rasulullah, umat yang istimewa. Kalau kita tidak jadikan petunjuk Al-Quran ini sebagai pedoman kita, padahal Al-Quran ini adalah sebuah mukjizat, bisa menjelaskan dirinya sendiri, beda dengan mukjizat yang lain. Dikisahkan mukjizat, saya kasih contoh salah satu Nabi Musa alaihissalam. Dia mempunyai mukjizat sebuah tongkat, tapi dia tidak tahu fungsinya tongkat itu seperti apa. Jadi pada saat itu Nabi Musa alaihissalam dipertemukan dengan beberapa ulama mengatakan ada ribuan penyihir. Dan sihir yang tersakti adalah dia bisa merubah suatu benda mati untuk menjadi sebuah benda yang bergerak. Maka dari situ singkat cerita, Nabi Musa dibisikkan oleh malaikat Jibril untuk melemparkan tongkat itu dan menjadi seekor ular untuk memangsa dan memakan semua ular-ular penyihir itu. Dan apa yang terjadi? Masya Allah, para penyihir itu semua bersatu dan ikuti Nabi Musa alaihissalam. Dan yang kedua, tongkat itu di saat Nabi Musa terjebak dikejar-kejar Raja Fir'aun di pesisir pantai Laut Merah, dengan kebingungannya Nabi Musa, ternyata malaikat Jibril membisikkan lagi, pukulkan tongkat itu untuk memecah belah lautan. Dan apa yang terjadi? Dipukulkanlah tongkat itu, laut terbelah. Nabi Musa bisa menyusuri jalan untuk sampai ke daratan yang selanjutnya. Dan Fir'aun mengejar, ditenggelamkanlah Fir'aun dengan kesombongannya. Beda dengan ini Al-Quran. Al-Quran ini adalah sebuah kitab istimewa yang bisa menjelaskan dirinya sendiri. Dan inilah yang menjadi pedoman kita, dan inilah menjadi acuan kita. Kalau ibarat kata teman-teman ya, para santri membeli ya sebuah rak buku yang berserakan, yang tidak tidak jelas lah. Tapi apa yang terjadi kalau itu tidak dilihat dari manual booknya, tidak dirakit ya, itu maka akan menjadi sebuah rongsokan, sebuah sampah, sesuatu yang tidak berguna. Tapi di saat ada petunjuk yang kita baca, ada petunjuk yang kita lakukan untuk merakit rak itu, maka apa yang terjadi? Rak itu menjadi sebuah rak yang manis, yang bagus, ditempati buku-buku kita, yang akan menjadikan sebuah sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Jadi itu ya, sedikit yang mungkin bisa saya sampaikan. Maka jadilah Al-Quran ini sebagai pedoman hidup ya.
Semoga dari sedikit yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk diri saya sendiri tentunya dan untuk teman-teman sekalian. Ihdinas siratal mustaqim wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.